Shalom Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami rindu merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan hidup kami makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah mati. Saudaraku, kalimat ini bukan keluar dari mulut seorang yang ateis atau yang tidak percaya Tuhan, melainkan dari seorang istri yang hancur melihat suaminya, yang menyaksikan suaminya duduk di atas tumpukan abu. Baginya, langit itu sudah menjadi bisu. 10 peti mati anaknya baru saja dikuburkan. Harta ludes dan kini suaminya mengerang karena borok yang membusuk. Jika Tuhan masih hidup, pikirnya tak mungkin membiarkan penderitaan sekejam ini menimpa orang yang paling saleh, khususnya suaminya. Wanita ini tidak jahat, dia hanya di titik sudah menyerah dalam kehidupannya. Dia tidak lagi kuat melihat Ayub mencakar kulitnya sendiri dengan pecahan beling. Baginya Tuhan itu sudah absen. Maka dia meledak dengan berkata kepada Ayub dalam Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub hanya ingin drama penderitaan dalam hidupnya itu berakhir, meskipun itu lewat maut. Tetapi kalau kita melihat penderitaan yang dialami Ayub bukanlah penderitaan yang main-main, Bapak Ibu. Dia harus menyaksikan anaknya meninggal dunia. Dia harus menyaksikan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan hartanya ludes sampai pada akhirnya pun dia sakit borok. Tetapi dalam situasi itu justru dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya menerima hal yang baik saja? Kemudian kalau datang hal yang buruk, kita tidak terima. Dia mengerti betul bahwa Allah sanggup menolong kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Di sini Ayub tidak menyangkal rasa sakitnya. Dia bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi ia menolak menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tidak ada, apalagi mati. Di tengah tumpukan abu dan kehilangan itu, ia tetap memegang imannya kepada Tuhan. Maka hari ini saudara, kita ingat, Yesus adalah pribadi yang paling memahami penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ia sendiri mengalami penolakan, dia mengalami penderitaan, dan bahkan lebih daripada Ayub, dia harus mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berseru kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasakan bahwa Allah memalingkan mukanya kepadanya karena dosa kita sebagai manusia. Satu penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang mengerikan. Maka pada waktu Allah benar-benar meninggalkan kita, maka kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, melalui penderitaan itu, Allah sedang mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara. Hari ini, marilah di setiap penderitaan kita, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak hadir. Apalagi kita berpikir Tuhan sudah mati atau absen dalam kehidupan kita. Itu sangat mengerikan kalau kita berpikir demikian. Sampai kapanpun, Allah akan selalu hadir dalam hidup kita. Mungkin kita tidak akan melihat dia kalau kita hanya melihat rasa sakit penderitaan kita. Tapi pada waktu kita bersyukur untuk hal yang kita boleh alami saat ini, maka pasti kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dengan cara apa? Ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala penderitaan kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, tolong kami manusia yang tidak berdaya ini, yang tidak mampu ini. Kami sudah kehabisan cara, kami sudah kehabisan kata-kata. Kami hanya rindu Tuhan datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.